Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kami ucapkan selamat datang bagi seluruh peserta pada acara Surabaya Obstetrik Ginekologi Update yang ke-9. Kami ucapkan bagi seluruh peserta yang telah hadir pada saat ini untuk bisa menjalani acara seminar ini dari awal sampai akhir jam 11 nanti. Ada beberapa peraturan sama seperti webinar-webinar sebelumnya. Yang pertama adalah kolom chat hanya diperuntukkan bagi pertanyaan. Jadi bagi peserta yang baru hadir atau sudah hadir tidak perlu untuk melakukan registrasi atau presensi hadir pada kolom chat. Kemudian yang kedua, sertifikat online akan diberikan secara email kepada seluruh peserta yang hadir di Zoom. Jadi ada dua, yang daftar dan yang hadir. Sertifikat online akan diberikan kepada peserta yang hanya hadir pada Zoom ini. Pembukaan oleh Dr. Brahmana Iskandar, spesialis obstetrik ginekologi konsultan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita semua masih diberikan kesehatan pada pagi hari ini sehingga kita bisa mengikuti aktivitas webinar pada pagi hari ini. Saya ucapkan pertama-tama terima kasih kepada APOD, PT APET, kemudian kepada semua panitia, kemudian kepada Profesor Dr. Hendy Hendarto yang berkenan meluangkan hari Minggunya untuk menjadi moderator pada pagi hari ini. Kemudian yang kedua kepada Dr. Franz Octavianus, SPOG konsultan. Beliau ini sangat luar biasa sibuknya menjadi wakil kepala rumah sakit RSAL, masih meluangkan waktu. Terima kasih Dr. Franz. Kemudian juga selamat ulang tahun Dr. Franz. Pagi ini Dr. Franz ulang tahun. Jadi beliau pertama-tama untuk memberikan presentasi, baru acara ulang tahun memprioritaskan kita. Terima kasih banyak Dr. Franz. Kemudian yang kedua pembicara Dr. Ernawati. Jadi topik-topik pada pagi hari ini kita merencanakan dari POGI Surabaya akan selalu untuk membuat webinar, mungkin bahkan setiap minggu. Dan kalau hari Minggu mungkin kita buat pendek, hanya 2 topik, tapi paling tidak dengan topik-topik pendek ini mampu meningkatkan knowledge kita sehingga kita mampu lebih bertindak profesional dalam melayani pasien-pasien kita. Mudah-mudahan COVID segera tuntas dan kita kembali ke kehidupan normal. Cuman pasca COVID, kita masih belum tahu apakah audiens peserta seminar ini mau datang offline, apa mau justru memilih tetap online. Kita juga belum tahu modelnya setelah pasca COVID ini, mudah-mudahan. Tapi paling tidak apapun, kita selalu harus mengupdate ilmu kita setiap saat. Karena sebetulnya mengupdate ilmu itu bagian dari kode etik kedokteran Indonesia. Karena kalau kita tidak mengupdate ilmu, pasien saya banyak, pasien saya datang sendiri, tanpa perlu saya mengupdate ilmu, sebetulnya itu suatu pelanggaran etik kedokteran Indonesia. Saya tidak panjang lebar, mudah-mudahan acara ini bermanfaat. Bagi yang tidak berkesempatan mengikuti full, tapi saya harap mengikuti full. Tapi kalau misalnya pengen mendengar lagi, bisa membuka channel YouTube POGI Surabaya, karena semua akan ada di channel YouTube POGI Surabaya. Jadi tinggal klik saja, semua materi-materi edukasi untuk SPOG ada di sana. Mungkin pengantar tidur dan lain-lain bisa melihat channel YouTube POGI Surabaya. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan acara berjalan lancar. Kalau ada kesalahan di sana-sini, saya yang paling bertanggung jawab, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Brahmana. Sebelum kita mulai session kita, saya hendak menginformasikan bahwa ada perubahan judul yang akan dibicarakan oleh Dr. Franciscus Octavianus. Jadi dari recurrent pregnancy loss, judulnya akan lebih update menjadi miscarriage, treatment and recurrent, how to deal with it. Kami akan serahkan kepada moderator, ke Prof. Dr. Hendy Hendarto, spesialis obstetrik ginekologi konsultan. Waktu dan tempat kami persilakan, Prof. Selamat pagi. Terima kasih, Dr. Charles, dan sambutan dari Dr. Brahmana. Sehat sekalian, dimanapun berada. Hari ini hari Minggu yang hari santai, tapi kita tetap menuntut ilmu. Ini menarik ya. Jadi kita harapkan apa yang kita dapatkan ini menjadi bermanfaat untuk pasien-pasien kita. Dan kita tidak perlu terlalu formal, karena hari Minggu kita bersantai saja. Jadi ada 2 pembicara hari ini yang sangat menarik, Dr. Franciscus Octavianus
yang kita panggil dengan Dr. Franz begitu. Kemudian Dr. Ernawati. Topik yang pertama dari Dr. Franz ini suatu hal yang sangat kita hati-hati kalau menghadapinya karena banyak faktor yang berperan di sini, yaitu miscarriage, keguguran. Tetapi ada dua hal yang akan dibahas tentang treatment and recurrent, how to deal with. Nah, Dr. Franz sudah disampaikan tadi, Dr. Brahmana adalah Wakil Direktur Rumah Sakit Angkatan Laut, Dr. Amelan. Silakan, waktu Anda 40 menit. Monggo, silakan Dr. Franz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang pertama, terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk turut berpartisipasi dalam sharing pengetahuan yang mungkin tidak banyak saya miliki, yaitu saya mungkin ada sedikit miskomunikasi berulang, jadi topik yang akan saya sampaikan nanti tetap topik sesuai judul semula, yaitu recurrent pregnancy loss. Saya mohon maaf untuk kekeliruan ini. Bentar, saya coba share. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Dr. Brahmana, kepada panitia, dan kepada Prof. Hendi untuk kesempatan yang diberikan. Jadi yang pertama saya mau sampaikan bahwa acara ini terselenggara dengan tadi disebutkan oleh Dr. Brahmana dengan sponsor dari PT Abot. Yang kedua, mungkin sebenarnya saya bukan orang yang tepat untuk membicarakan topik ini karena di sini ada Prof. Hendi, makarnya seharusnya Prof. Hendi yang bicara di sini. Mohon maaf kalau nanti banyak kekurangan, tapi di sisi lain saya beruntung ada Prof. Hendi, jadi kalau ada diskusi nanti yang saya tidak bisa jawab, saya yakin Prof. Hendi bisa membantu saya. Baik, tentang recurrent pregnancy loss ini adalah beberapa definisi dari beberapa organisasi profesi terkait kedokteran reproduksi dari ASRM, kemudian dari Eropa, serta dari Hiveri dan POGI. Semuanya menyatakan bahwa keguguran berulang atau recurrent RPL ini adalah kegagalan pregnancy 2 atau lebih, ya. Dan 50% diantaranya itu tidak diketahui etiologinya. Kalau kita bicara recurrent pregnancy loss, ini rekomendasi atau guideline yang sering dipakai adalah dari ESRE, ya, kemudian dari ASRM, serta dari RCOG. Kalau hampir semua organisasi menyatakan 2 atau 3 kali, ya minimal 2 kali, tapi RCOG melalui guideline-nya yang masih tercantum tahun 2011 itu masih menyatakan 3 kali kehamilan. Dan kita lihat bahwa di antara berbagai guideline yang ada ini itu berbeda-beda, ya, ada banyak perbedaan. Bagaimana faktanya? Kita tahu bahwa kehamilan ini adalah suatu proses yang inefisien. Ya, literatur menyatakan seperti itu karena kira-kira hanya sekitar 30% dari kehamilan itu yang berlangsung sampai term, sampai aterm dan menghasilkan janin lahir live birth maksudnya, ya. Dan satu literatur di tahun 2019 menyatakan bahwa sekitar 25% dari kehamilan itu akan mengalami perdarahan pada 20 minggu pertama, jadi pada paruh pertama masa kehamilan. Dan separuh di antaranya akan tak dapat dihindari untuk mengalami aborsi, ya, abortus maksudnya. Jadi kira-kira sekitar 12,5%. Terkait dengan waktu, pada umumnya keguguran yang terjadi pada early first trimester ada sekitar 4-8 minggu seringkali dikaitkan dengan kelainan kromosom, kemudian masa berikutnya terkait dengan kelainan abnormalitas hormonal, serta pada trimester kedua itu terkait dengan faktor anatomi. Kalau kita mendapatkan pasien yang datang pertama kali, misalnya pada trimester 1 sebagai contoh, ini pada minggu ke-9, kemudian kita mendapatkan gambaran seperti ini, ya, morfologi tampak normal, kemudian detak jantung sudah terdeteksi, ya, kemudian serviks pun tampak bagus, ya. Ini kita cukup optimis bahwa kehamilan ini akan dapat berlangsung lebih berlanjut, tapi ternyata tidak selalu, ya. Dan menghadapi RPL ini ada dua hal penting yang harus kita pikirkan, yaitu apa penyebabnya dan kemudian seberapa besar untuk akan terulang kembali. Kenapa? Karena
seperti tadi disebutkan oleh Prof. Hendy, bahwa keguguran itu atau perdarahan pada kehamilan muda yang kemudian berlanjut dengan keguguran, apalagi apabila ini bisa terjadi berulang, maka ini merupakan suatu masalah yang sangat besar, sebuah major life event bagi si pasien dan pasangan ya, dan suami. Dan dampaknya itu bisa cukup bermakna. Ya, ini bisa menjadikan sebuah pengalaman traumatik yang kira-kira setara dengan kejadian kematian janin dalam rahim apabila kehamilan itu sangat diharapkan, atau kematian neonatal. Kita bisa bayangkan kalau sejawat sekalian dapatkan pasien, kontrol selama ANC, kita nyatakan normal, kemudian lahir, begitu lahir menangis AS 89, kemudian pada waktu akan IMD, ternyata napas cuping hidung biru, sesak, dan kemudian tidak lama kemudian meninggal. Tentu ini menjadi sebuah kejadian yang sangat-sangat tidak diharapkan oleh semua pihak, apalagi bagi pasien dan pasangan. RPL ini, keguguran berulang, ini dikatakan 4 kali risikonya menimbulkan depresi, serta 2 kali lebih banyak stres dibandingkan yang lain. Betul direncanakan dan diinginkan, maka kecemasan si pasien ini akan luar biasa. Di sisi lain, dokter demikian pula, dokter juga dapat mengalami semacam kebingungan. Karena apa? Kalau sudah dicari semua kemungkinan penyebab tidak ketemu, kemudian berikutnya hamil lagi, datang lagi, dan keguguran lagi. Keputusasaan dokter kadang-kadang dapat menyebabkan, maupun kedua pihak ya, dapat menyebabkan proses pemeriksaan segala macam maupun intervensi yang kadang-kadang belum terbukti keuntungannya. Di sisi lain, apabila kita tidak hati-hati, kadang-kadang statement ataupun advice yang kita berikan apabila keliru itu bisa menimbulkan sebuah life threat bagi si pasien, ya, jebakan hidup ya, atau mental block kadang-kadang pada pasien. Jadi kita harus hati-hati. Situasi ini adalah situasi yang membutuhkan perhatian yang luar biasa, yang istimewa. Kalau kita simak dari sisi patofisiologinya, mungkin saya akan lebih banyak nanti bicara hal praktis, tidak teori yang terlalu muluk, itu ranahnya Prof. Hendy saya kira. Ya. Jadi ini berbagai hal yang terkait dengan kejadian recurrent pregnancy loss ini. Satu data dari kelompok peneliti, yang salah satu yang terkenal ini Dr. William Kuteh ini ya, itu menyatakan dari sekitar 1.000 lebih pasien yang diteliti, ini adalah sebagian besar penyebab-penyebabnya ya, kelainan anatomi, kemudian anti-phospholipid syndrome, serta kelainan kromosom pada pasangan. Ya, kemudian ASRM, American Society of Reproductive Medicine, di satu penelitiannya ya, merilis dari sekitar hampir 1.400 kasus, ternyata lebih dari 50% tidak ketahuan penyebabnya. Ya, sekitar hampir 43% didapatkan kelainannya adalah ada di anatomi, di faktor anatomi uterus, kemudian ada anti-phospholipid antibody, kelainan endokrin, serta kelainan kromosom pada pasangan. Jadi kalau kita cari ya, ini ada daftar yang cukup banyak yang harus kita evaluasi kalau kita menghadapi pasien dengan keguguran berulang. Dan banyak ini apa ya, akan kita periksa semua, dan di sisi lain ada beberapa hal yang tidak mungkin kita lakukan karena keterbatasan fasilitas yang ada di tempat kita ya. Saya mencoba untuk menelusuri satu persatu faktor-faktor yang ada yang terkait dengan RPL. Yang pertama, memang saya bilang di berbagai guideline itu anatomi nggak pernah disebut pertama. Yang disebut pertama adalah faktor genetik. Tapi saya mencoba membahasnya dari sisi anatomi. Kenapa? Karena ini adalah hal pertama yang bisa kita lakukan saat pasien itu datang pada kita. Maka hal yang paling gampang, paling simple, paling visible kita lakukan adalah evaluasi dari sisi anatominya. Apa itu? Selain pemeriksaan fisik, ya, Prof. Lila selalu mengingatkan, guru saya Prof. Lila yang terhormat selalu mengingatkan bahwa jangan lupakan kemampuan pemeriksaan fisik kita ya, yaitu pemeriksaan spekulum dan VT misalnya. Yang diharapkan adalah pemeriksaan USG, dan dipersyaratkan pemeriksaan USG-nya adalah USG transvaginal. Lebih bagus lagi kalau kita bisa melakukan pemeriksaan dengan 3 dimensi, ya, 3D, sehingga kita bisa evaluasi bagaimana anatomi uterus itu dengan lebih baik daripada sekadar grayscale atau 2D ya. Kemudian pemeriksaan lain yang kita bisa lakukan sendiri adalah
sonohistrografi. Bila diperlukan, ya kita bisa minta bantuan teman sejawat radiologi untuk melakukan HSG atau lebih lanjut histroskopi apabila mungkin ada office histroskopi di tempat kita. MRI ini dikatakan dapat bermanfaat, jadi bukan sesuatu yang direkomendasikan untuk selalu dilakukan untuk evaluasi anatomi. Ini kita lakukan hanya apabila kita ada kecurigaan melalui pemeriksaan USG, kemungkinan septum uteri atau uterus bicornu ya, pada pemeriksaan USG atau kemudian HSG. Dan apabila kita menemukan kelainan yang terkait dengan perkembangan sistem Muller, maka tentu kita harus mengevaluasi sistem yang lain, ya dalam hal ini adalah sistem urinarius. Ini adalah contoh bagaimana suatu RPL yang diketahui ada faktor septum uteri dan di tangan yang terampil, tindakan ini dikatakan relatif aman dilakukan perbaikan dari kelainan anatomi. Dari sisi endokrin, yang direkomendasikan adalah pemeriksaan tiroid, yaitu pemeriksaan TSH, ya, serta antibodi TPO antibodi, apa ini thyroid peroxidase ya. Kemudian T4 apabila TPO-nya abnormal. Karena pada beberapa kasus RPL kita jumpai kondisi yang disebut sebagai subclinical hypothyroidism atau klinis euthyroid tapi ada TPO-nya. Hal-hal yang lain ini sebetulnya tidak direkomendasikan, tidak mendapatkan rekomendasi yang utama, yaitu yang antara lain adalah pemeriksaan ovarian reserve melalui apa? Melalui USG juga transvagina dengan menghitung antral follicle count, kemudian pemeriksaan profil hormon diantaranya AMH, FSH, dan estradiol. Ya. Beberapa kasus itu ada peningkatan FSH maupun estradiol pada unexplained RPL ini. Homocysteine tidak banyak disebut. Saya ingat waktu saya belajar bersama Prof. Dekker di Adelaide itu seringkali ini homocysteine ini disebut ya terkait dengan faktor genetik yaitu mutasi MHTFR ya, gen MHTFR. Faktor yang lain PCOS untuk RPL ini juga bukan sesuatu yang rutin untuk dikerjakan ya, tidak direkomendasikan untuk dikerjakan rutin. Kemudian pemeriksaan prolaktin sebagian, jadi berbagai guideline itu ada perbedaan antara lain, misalnya prolaktin, ada yang menyatakan prolaktin itu perlu dievaluasi, tapi sebagian menyatakan kalau nggak ada tanda-tanda hiperprolaktemia ya prolaktin nggak perlu. Demikian pula defek vasoluteal ya, karena biopsi endometrium pun dikatakan tidak memiliki nilai prediksi untuk kemungkinan berulangnya keguguran pada kehamilan berikutnya. Dari sisi imunologi yang jelas trombofilia tidak perlu dilakukan screening. Yang disarankan adalah pemeriksaan APS fosfolipid dari ACA maupun LA ini dapat dikaitkan dengan infeksi virus dan akan dapat kembali normal. Faktor lain yang juga bisa dievaluasi adalah beta-2 glikoprotein 1 yang juga masih terkait dengan phospholipid syndrome. Sedangkan untuk autoantibody dan fungsi imun itu rasanya hampir tidak ada yang direkomendasikan untuk dilakukan evaluasi pada proses investigasi tentang penyebab dari RPL ini. Antinuklear antibody ini ternyata sama antara yang positif maupun yang tidak. Demikian pula pemeriksaan sitokin, HLA itu juga tidak dianjurkan dalam praktik sehari-hari. Kemudian satu yang juga terkait dengan faktor imunologi yaitu NK cell ya. Kalau kita bicara imunologi dan biologi molekuler itu ada peranan dari NK cell ini, tapi ini juga tidak belum direkomendasikan oleh karena ada validasinya ya tentang pemeriksaan NK cell ini. Jadi untuk autoantibody ini belum ada yang disarankan. Ini sama, jadi immune tolerance maupun NK cell ya masih perlu proses standarisasi tentang pengukuran NK cell ini. Jadi sampai sekarang masih belum direkomendasikan. Nah, faktor genetik ini memainkan peranan penting saat ini, saya kira. Ya. Pemeriksaan karyotyping atau sitogenetik pada jaringan keguguran itu, jaringan kehamilan atau product of conception itu memang tidak konsisten antara berbagai organisasi terkait RPL ini itu untuk menyarankan pemeriksaan ini. Tapi saat ini makin menguat ya. Apabila akan dilakukan pemeriksaan
sitogenetik dari jaringan buah kehamilan ini, maka yang dianjurkan adalah pemeriksaan array CGH ya, chromosomal microarray. Kenapa? Karena dia lebih unggul daripada karyotyping yang konvensional itu, yang berisiko untuk terjadinya kegagalan kultur ya, bahkan sampai dengan 75% ya kegagalannya. Hasilnya hanya sekitar 75% yang bisa didapat, sisanya itu gagal kulturnya. Di sisi lain, mengurangi potensi kontaminasi dari sel maternal. Jadi hasil false negatif itu belum tentu POC-nya. Karena apa? Mungkin ibunya yang terperiksa adalah selnya si ibu yang karyotypingnya normal. Dengan pemeriksaan array CGS atau CMA ini, chromosomal microarray ini, kita bisa mendeteksi struktur yang lebih kecil daripada kromosom, yaitu mendeteksi adanya microdeletion ataupun mikroduplikasi ya. Ini kalau dari sisi prenatal genetik ataupun mendeteksi kemungkinan penyebab kelainan-kelainan pada anak-anak atau bayi-bayi ataupun anak-anak yang dengan disabilitas, dengan developmental delay, gangguan intelektual, itu sangat banyak bermanfaat ya. Pemeriksaan karyotyping pada pasangan, pada suami istri pasien RPL ini tidak direkomendasikan sebagai hal yang rutin, meskipun ini seringkali disebut pertama, tetapi ini dilakukan apabila pemeriksaan dari produk konsepsi ini itu menghasilkan misalnya translokasi, karena seringkali yang dicari pada parental karyotyping yang terkait dengan RPL ini adalah translokasi, khususnya yang balance dan Robertsonian translocation. Faktor suami ini masih belum jelas ya. Dikatakan bahwa faktor fragmentasi DNA sperma ini terkait dengan kejadian miscarriage, tetapi sampai saat ini belum jelas manfaatnya untuk kita melakukan evaluasi pada suami, kecuali yaitu pemeriksaan karyotyping tadi itu ya, karyotyping apabila ada dari hasil produk konsepsi ada kelainan yang unbalance, translokasi yang unbalance. Lantas bagaimana kalau investigasi kita itu hasilnya normal, dan ini lebih dari 50% seperti data-data yang tadi saya tampilkan di slide terdahulu, lebih dari 50% itu normal, tidak ketemu apa-apa. Yang dianjurkan adalah dukungan psikologis ya, bagaimana kita bisa memberikan konseling, memberikan support, ya, psikoterapi suportif, bahwa sebagian dari mereka-mereka yang mengalami kehamilan berulang itu nantinya akan dapat juga gitu anak ya. Ya, meskipun itu kita tidak bisa memberikan garansi kapan hamil yang keberapa bakal sukses. Ya, saya pernah mendapatkan satu kasus sudah cukup lama, lebih dari 10 tahun yang lalu, usia 40, di atas 40 tahun dan sudah 8 kali mengalami keguguran, 5 kali dikuret. Ya. Hamil yang ke-9 baru sukses, ya, baru berhasil membawa pulang bayi hidup dan sehat. Kemudian peranan progesteron ini dikatakan risikonya cukup rendah, dan dari beberapa RCT itu disebutkan dapat bermanfaat. Nanti kita lihat lagi datanya di belakang. Ya. Karena peranan progesteron ini ada satu penelitian yang disebut PROMISE Trial, dan ini dirilis oleh ini tokoh infertil ya, tokoh RPL yang cukup terkenal. Saya kira Prof. Hendi tentu mungkin kenal ya. Kumasarani dan kawan-kawan ya. Ini melakukan penelitian pada 800 lebih wanita di Inggris dan Belanda, dan menyatakan bahwa ada 3% ya live birth yang lebih besar dengan pemberian progesteron. Akan tetapi progesteron ini pemberiannya pada trimester pertama itu masih belum jelas ya manfaatnya. Dan kita lihat di sini bahwa hasil dari pemberian progesteron itu ternyata melewati area 1 yang artinya tidak signifikan ya maknanya. Meskipun demikian, Cochrane Review di tahun 2019 merilis bahwa progesteron mungkin dapat mengurangi risiko keguguran yang berulang pada kehamilan berikutnya. Kita tahu bahwa progesteron ini tentu sangat bermanfaat untuk mempertahankan kehamilan. Apabila terjadi konsepsi, maka HCG ini akan merangsang korpus luteum untuk tetap bertahan dan kemudian menghasilkan progesteron. Kaitannya apa progesteron ini dengan sistem imun pada kehamilan? Ternyata
kita tahu bahwa kalau kehamilan itu untuk bisa berlangsung dari sisi imunologi, untuk bisa berlangsung sukses, successful pregnancy needs to be dominansi atau dari T helper 2, sitokin T helper 2 yang kita tahu sitokin T helper 2 ini adalah sitokin antiinflamasi. Sebaliknya apabila sitokin T helper 1 yang dominan, maka ini akan berakhir dengan kegagalan dari kehamilan maupun berbagai komplikasi yang terkait dengan kehamilan. Ya. Progesteron ini terkait dengan progesteron induced blocking factor untuk menunjang kesuksesnya sebuah kehamilan dengan melakukan menstimulasi produksi dari sitokin antiinflamasi dan sebaliknya down regulasi dari aktivitas sel NK. Ini sebuah systematic review tentang manfaat progesteron pada keguguran berulang dikatakan dapat menurunkan pemberian progesteron dapat menurunkan risiko dari keguguran berulang ini. Satu tulisan dari yang di Australian New Zealand of Journal of Gynecology tahun 2019 juga menyatakan progesteron mungkin dapat bermanfaat pada recurrent miscarriage, jadi RPL yang tidak diketahui penyebabnya. Lantas apa yang bisa kita sarankan pada pasien-pasien kita? Modifikasi lifestyle tentu saja ya. Usia memang kita tidak bisa lagi melakukan manipulasi. Jadi konseling bagaimana melakukan manajemen stres yang baik, ya tentu ini akan sangat bermanfaat. Ya. Guideline yang ada dari ESRI misalnya menyatakan bahwa pengurangan atau penghentian atau moderasi penggunaan alkohol yang mungkin ini tidak relevan dengan masyarakat kita ya, tapi ada loh ya. Di masyarakat metropolitan para wanita itu juga cukup akrab sebagian itu dengan alkohol dan rokok ya. Dan bahkan di kota kecil saya pernah bertugas di Tarakan pun saya pernah mendapatkan pasien yang hamil datang dan kemudian menanyakan dokter, kalau saya lanjutkan penggunaan SS saya sabu-sabu maksudnya itu gimana ya dok? Hamil saya oke enggak? Ya, itu di kota kecil waktu itu. Sekarang kota Tarakan sudah menjadi makin besar ya. Kemudian bagaimana kontrol dari indeks massa tubuh BMI. Olahraga dan kopi ini belum ada bukti yang valid yang dinyatakan untuk bermanfaat untuk mencegah terjadi keguguran berulang. Yang penting adalah bagaimana kita meyakinkan bahwa wanita yang mengalami RPL ini sebetulnya memiliki prognosis yang cukup baik untuk nantinya akan berhasil mendapatkan bayi yang sehat. Ya, meskipun diagnosis definitifnya maupun terapinya juga kadang belum sempat dilakukan. Ya, baru saja kemarin saya menolong persalinan seorang wanita yang 2 kali keguguran, usia sudah relatif lanjut di atas 35 tahun, kemudian hamil spontan lagi, dan kemudian ternyata twins ya, gemeli, bahkan monokorionik pula. Jadi di awal kehamilan dulu saya waduh ketar-ketir lagi nih, monokorionik pula, untuk bakal banyak masalah, bakal gagal lagi, tapi ternyata sukses hingga aterm dan lahir bayi yang cukup sehat ya. Kemudian pada satu studi dikatakan bahwa keberhasilan mendapatkan bayi lahir yang sehat setelah investigasi yang hasilnya tidak ketemu apa-apa itu dikatakan itu sekitar 77%. Sebaliknya kalau kita ketemu sesuatu dan itu dilakukan intervensi atau terapi itu 71% akan berhasil mendapatkan bayi lahir yang sehat. Di satu studi yang lain, studi dari Clifford ini dikatakan 8 dari 17 wanita dengan 6 atau lebih kegagalan kehamilan ya, keguguran berulang itu akhirnya akan mendapatkan bayi yang lahir sehat ya. Jadi ini adalah satu data yang kita bisa gunakan untuk memberikan dukungan support psikologis kepada pasien-pasien kita tanpa ragu-ragu, karena memang data-datanya sejak lama ya, ini data-data dari tahun 90-an itu menyatakan hal ini, jadi kita cukup yakin. Kalau ini adalah contoh satu tabel yang sangat bagus ya. Sayang ini mohon maaf mungkin agak kecil, tapi kalau dilihat di laptop mudah-mudahan masih bisa terbaca. Ini saya menyandingkan saya mengutip dari tulisan opini ya, dari Papas ini dari Beirut, dari Lebanon, dan Dr. Kuteh yang kepala divisi RPL ya, di
Memphis ya, yang kan di sana punya divisi RPL, punya divisi sendiri, dan Pak Dr. Kuteh ini adalah ketuanya. Kalau kita lihat, kita sandingkan rekomendasi dari RCOG, dari ASRM, dari ESHRE, ya ESRE, maupun yang lain ya, ini adalah propos yang diusulkan oleh Dr. Papas dan Dr. Kuteh ini. Kita lihat banyak perbedaan di sini, ada yang sama tapi ada banyak perbedaan. Jadi sebagai contoh misalnya pemeriksaan karyotyping pada pasangan, itu Royal College ya, in UK bilang tidak perlu kecuali kalau hasil pemeriksaan. Jadi artinya harus lakukan pemeriksaan karyotyping pada produk konsepsinya. Sedangkan Amerika menyatakan ini dianjurkan. Ya. Eropa hanya apabila sudah diketahui ada risiko setelah dilakukan assessment. Lihat di sini ada beberapa perbedaan. Yang diusulkan oleh Dr. Papas dan Dr. Kuteh ini adalah menyandingkan dari data American Society of Reproductive Medicine yang tadi sudah saya paparkan, yang menghasilkan di atas 50% itu tidak ketemu apa-apa, dan hasil pemeriksaan microarray, ya, array CGH, itu hasilnya sekitar di atas separuh, malahan itu di atas 50%, itu hasilnya abnormal, sehingga kedua dokter ini menyarankan tanpa melakukan pemeriksaan karyotyping pada pasangan, maka POC atau pemeriksaan produk konsepsi dengan menggunakan microarray ini wajib dilakukan pada semua kehamilan ketiga dan seterusnya. Jadi setelah 2 kali keguguran, kalau hamil lagi dan kemudian nanti akan keguguran lagi, maka ini menjadi planning ya untuk dikerjakan sejak awal. Nanti kalau misalnya pasien ini bakal keguguran lagi, maka kita dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan microarray, artinya genetik ya, faktor genetik dari produk konsepsi itu, jaringan kegugurannya itu. Dan mereka yakin berdasarkan pendapat mereka itu lebih dari 90% akan diketahui nanti penyebabnya. Dan tentu ini sangat menguntungkan. Ya, bahkan ketiga organisasi ini menyatakan ada manfaat psikologis yang kita tahu tadi menjadi masalah besar bagi kasus pasien-pasien dengan yang mengalami keguguran berulang ini, itu dapat membantu memperbaiki faktor psikologis para pasien. Kenapa? Karena sebagian besar dari mereka itu akan mengalami guilty feeling, rasa bersalah, rasa berdosa, tidak bisa memberikan keturunan pada suami. Bahkan saya juga pernah menjumpai ini pengalaman pribadi saja ya, suatu kondisi yang sangat ekstrim, seorang pasien, dokter, ya, pasien saya kebetulan dokter, kemudian sudah 3 kali keguguran, kemudian datang lagi menangis luar biasa. Kenapa? Karena mertuanya minta anaknya menceraikan istrinya. Kenapa? Karena sudah dibuat life trap tadi itu, bahwa si menantu ini tidak bisa memberikan keturunan yang bakal diharapkan sebagai penerus kerajaan keluarga mungkin gitu ya. Jadi ini sebuah situasi yang betul-betul kadang-kadang ya cukup keji ya bagi si wanita ini yang menderita keguguran berulang ini. Nah, apabila diketahui ada hasil yang bisa didapat dengan digunakan untuk memberikan penjelasan, maka ini dapat membantu memperbaiki situasi psikologis dari si pasien. Kemudian terkait dengan dari hasil studi literatur yang saya kerjakan, saya mengusulkan ini lebih sesuai, sedikit modifikasi dari apa yang disarankan oleh Dr. Papas dan Dr. Kuteh tadi. Urutan yang saya tampilkan di sini itu supaya lebih visible ya. Jadi kalau kita mendapatkan kasus RPL, maka mungkin ini yang kita bisa evaluasi yang banyak, yaitu indeks perbaikan indeks massa tubuh ya. Jadi konseling apabila pasien itu misalnya obesitas atau bahkan BMI-nya sangat rendah, maka kita dapat memberikan konseling untuk perbaikan BMI ini. Apabila si pasien menggunakan alkohol dan rokok, tentu jelas. Kemudian yang bisa kita lakukan pada saat pasien itu datang ke tempat praktek kita atau ke rumah sakit, ke klinik rawat jalan, adalah pemeriksaan USG. Ini sangat visible. Jadi ini harus dilakukan pertama, karena kalau saya lihat dari guideline itu USG tidak disebutkan pertama ya. Kalau ya memang mereka tidak menyebutkan urut-urutannya, tapi yang pertama disebut adalah seringkali adalah faktor genetik. Maka USG ini menjadi andalan kita sebagai sarana yang bisa kita lakukan untuk mengevaluasi pasien kita ini. Apabila kita mendapatkan kelainan, maka di kelainan anatomi inilah yang harus kita tangani pertama kali. Dan tentu saja diharapkan sejawat Obgyn itu untuk memiliki dan mampu melakukan pemeriksaan USG transvagina. Syukur-syukur kalau bisa
mengoperasikan bisa dioperasikannya fitur 3 dimensi pada USG Transvagina ini. Jadi ini memang rasanya sebuah kemutlakan ya di era kita ini. Kita dituntut untuk makin maju ya, sarana teknologi kedokteran yang ada kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kemudian anamnesis itu guru-guru saya dulu menyatakan bahwa anamnesis yang baik akan dapat mengarahkan lebih dari 50% diagnosis kita. Ya, dalam hal ini apa yang kita lakukan adalah anamnesis tentang siklus haid ya, dan kita harus jeli untuk melakukan anamnesis siklus haid ini. Beruntung masyarakat kita, sebagian pasien-pasien kita yang sudah melek teknologi, punya gadget dan sebagian sudah memanfaatkan gadgetnya untuk mencatat siklus haidnya, itu sangat memudahkan kita dan buat kita lebih yakin untuk mempercayai data yang diberikan oleh si pasien. Apabila ada kemungkinan riwayat kelainan siklus haid, maka screeningnya ke arah endokrin, yaitu pemeriksaan dari tiroid tadi, ya, TSH ya, serta T4 atau apabila perlu TPO tadi, ya, antibodi TPO, kemudian mungkin HbA1c serta faktor prolaktin. Dan apabila ada kelainan tentu harus kita lakukan tanda, ya. Contoh tadi subclinical hypothyroidism, ya kita berikan levothyroxine. Ya, mungkin sejawat dapat bekerja sama dengan teman sejawat penyakit dalam untuk pemberian tata laksana tiroid ini. Di sisi lain, screening untuk antifosfolipid syndrome, yaitu antibodi antifosfolipid, yang tadi sudah disebutkan, yaitu pemeriksaan lupus antikoagulan, kemudian antikardiolipin, ya, ACA, IgM, IgG, serta anti beta 2 glikoroprotein 1. Dan apabila dapatkan hasil yang positif, yang tinggi misalnya tadi untuk LA dan ACA, ya, itu apabila kita mendapatkan hasil positif yang tinggi, maka kita dapat memberikan antikoagulan laksana berikutnya, ya, yaitu aspirin maupun aspirin dan kombinasi dengan heparin, ya, atau LMWH. Apabila ini tidak ketemu semua, maka mungkin kita masukkan ke idiopatik yang tidak ketahuan. Apa yang kita sarankan, ya suportif tadi, ya, terapi suportif, tender loving care, ya, itu tentu sangat bermakna bagi pasien-pasien riwayat keguguran berulang ini. Pemberian folic acid dosis rendah mungkin dapat kita inisiasi untuk pencegahan NTD, ya, dan progesteron yang mungkin dapat memperbaiki prognosis untuk bisa mendapatkan bayi yang sehat nantinya. Ini yang sekarang menjadi sorotan penting khususnya dari Bapak dan Dr. Kuteh ini, ya, pemeriksaan kromosomal microarray dari jaringan kehamilan keguguran. Saya tidak yakin apakah di tempat kita ini ada fasilitasnya untuk pemeriksaan microarray. Mungkin yang saya dengar di Jakarta itu Rumah Sakit Bunda Dr. Ivan Sini itu mungkin punya fasilitas pemeriksaan RSCGH. Kalau saya keliru nanti mohon dikoreksi Prof. Hendi. Ya. Nah, jadi ini mungkin sekadar yang bisa disarankan sebagai take home message, ya, itu kita diharapkan dalam bekerja untuk selalu mengutamakan kepentingan pasien, knowledge, skill, dan attitude kita tentu diharapkan untuk terus dijaga dan bahkan ditingkatkan. Dan kita sekarang hidup di era precision medicine, ya, segala sesuatu bahkan individualized management pada pasien-pasien kita. Kalau kita simak di tempat-tempat lain di UK misalnya di Liverpool itu ada klinik rawat jalan yang khusus didedikasikan bagi kehamilan muda, ya, gravida muda, klinik gravida muda gitu ya. Jadi kalau pasien-pasien hamil muda dengan perdarahan itu mereka mendapatkan akses yang istimewa di klinik ini. Kemudian fasilitas kedokteran reproduksi di tempat kita yang seperti semacam one stop service gitu ya, itu saya kira masih belum ada dan mungkin ini perlu dipikirkan bersama-sama. Tentu ini harus didukung oleh lab, ya, analisis sitogenetik maupun pemeriksaan lab-lab yang lain. Karena kehamilan muda ini merupakan area yang melibatkan berbagai keahlian, ya, embriologis, ahli genetika, endokrinologis, ya, kemudian mungkin ultrasound expert, ya. Jadi memang diharapkan kita untuk dapat memberikan pemeriksaan serta tata laksana yang tepat. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan nanti saya siap untuk berdiskusi.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Shalom, kasih. Om sejahtera, Om Santi, 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 Om Namo Buddhaya. Terima kasih, Prof. Hendy. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih, Dr. Frans. Menarik sekali ya. Tampilan dari PowerPoint tadi itu bagus sekali. Jadi banyak waktu bisa kita diskusikan karena memang kasus ini menarik dan tidak gampang gitu ya untuk mengatasi dan mencari masalahnya.